إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلطان المدني وإلى روح سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري إلى روح سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل البنجري سيد الشيخ محمد الأنشارات خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي إلى روح سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وإلى روح سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني وإلى روح سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى وإلى روح سيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري وإلى روح سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي وإلى روح سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد العزيز البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتبشرون بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركته ومن بركة علمهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Mana semuanya? Waqala qauluhu min ghairi kai piyati waqala al-Hamzawi wa ru'yatuhu ta'ala fil akhirati bi kulli juz'in ala tahqiqi wa qala al-Hamzawi dan berkata Imam al-Hamzawi wa ru'yatuhu ta'ala dan melihat zat Allah ta'ala itu bil akhirati di akhirat bikulli juz'in yaitu dengan setiap juz'u ala tahqiqi atas secara pasti secara nyata. Maksudnya adalah kita menjadi sebuah keyakinan kita, akidah kita bahwa
Allah Ta'ala itu bisa dilihat dengan mata kepala dan mata hati kita ketika kita berada di dalam surga. Dan melihat zat Allah Ta'ala ketika kita berada di dalam surga itu merupakan nikmat yang paling besar di dalam surga. Lalu yang dilihat dengan zat Allah Ta'ala itu, yang dilihat apanya? Zatnya itu apa? Zat Allah Ta'ala itu ada kepalanya, ada tangannya, ya jelaslah Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Allah tidak sama dengan yang baru, zaman dulu, akan datang, dan sampai kapanpun Allah kada sama. Artinya apa? Ketika kita berada di alam dunia ini, Allah Ta'ala itu kada pakai kepala dan yang kada pakai jasad. Maka ketika kita melihat zat Allah di akhirat itu, ya tetap aja zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Terus ujar Imam Hamzawi, ru'yatuhu fil akhirat, melihat Allah Ta'ala di akhirat itu bikulli juz'in ala tahqiq, dengan semua bagian kita secara pasti. Ya kayak kita, bagian-bagian kita hendak melihat di pinggir, ya, hendak melihat kita berada di tengah surga kah, kita berada di apa surga kah, itu masalah tempat kita aja begitu. Wa anil Imam Malikin, dari Imam Malik radhiyallahu anhu qala, berkata, innama lam yura fid dunya li'annahu baqin. Innama hanya saja lam yura, tidak dilihat Allah Ta'ala fid dunya, di dalam dunia, li'annahu, karena bahwa Allah Ta'ala itu baqin, kekal. Atau begini maksudnya, dari Imam Malik, ini pendapat dari Imam Malik radhiyallahu anhu, kita timbulkan pertanyaan dulu. Kenapa zat Allah Ta'ala itu tidak bisa dilihat dengan mata di dalam dunia? Itulah kalau dalam pandangan batin kita itu jelas sudah bahwa zat Allah Ta'ala itu kita melihat zat Allah dengan keyakinan nang mantap dengan hati kita. Kemudian kenapa zat Allah Ta'ala itu di dalam dunia ini tidak bisa dilihat dengan mata kepala? Nah, dijawab oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. Kata Imam Malik, innama lam yura fid dunya, hanya saja tidak bisa dilihat zat Allah Ta'ala itu di dalam dunia, li'annahu baqin, karena bahwa zat Allah Ta'ala itu kekal. Sedangkan kita ini panah. Maulah yang panah ini melihat yang kekal, tidak bisa. Yang panah tidak bisa melihat yang kekal. Allah Ta'ala itu kan baqin, bersifat baqa. Adapun kita ini fanin, kullu man 'alaiha fanin. Setiap apapun orang yang di dalam dunia ini adalah panah. Siapapun yang di dalam dunia ini panah, sekalipun wali kutub pun ya panah. Ketika yang panah ini sebuah kepastian tidak akan bisa melihat dengan mata kepalanya akan zat Allah Ta'ala, yang zat Allah Ta'ala itu adalah baqin, baqa. Gitu tak? Ya sama aja kalau kita kayak ini nih, gambaran aja, nah gambaran aja. Kita nih melihat lawan malaikat. Mata kita nih melihat lawan malaikat kadang-kala. Tapi kita yakinlah bahwa malaikat itu ada, yakin. Mata kita nih suahlah melihat lawan malaikat. Terus suah.
Nah sekarang pertanyaannya, kenapa mata kita ini kadang melihat malaikat di alam dunia? Ya karena malaikat itu berada di alam muluk, di lapisan mereka berada di alam gaib, sedangkan kita berada di alamnya nyata. Malaikat itu makhluk energi, sedangkan manusia ini makhluk materi. Nah itu bahasa lain lagi. Atau bahasa kita, malaikat itu apa? Diciptakan dari apa? Dari nur. Cahaya itu ada hitungannya lah. Cahaya itu kada ada bendanya. Ini cahaya, ini ada cahaya loh. Ada bendanya lah, tidak ada. Lalu cahaya itu adalah energi. Nah malaikat itu tercipta daripada nur, dia berada di alam malakut, sedangkan kita ada energi, ada materi, ada bendanya, dan disebut makhluk kasar, sedangkan kita berada di alam muluk, alam nyata. Bisalah kita melihat mata kita dengan malaikat? Tidak bisa, karena malaikat itu di alam malakut, kita di alam muluk. Malaikat itu makhluk halus, kita makhluknya nyata. Malaikat mata kita ada. Tetap ketika kita di akhirat, kita melihatlah dengan malaikat kita. Kita melihatlah dengan malaikat kena di akhirat. Apa kita kena di akhirat bertemu dengan Jibril alaihi salam? Apa kita di akhirat kena bisa melihat malaikat Israel yang ada bapak musik lagi? Kada ada lagi bapak musik malaikat Israel. Kada ada mati lagi. Jadi nganggur aja Israel. Bisalah kayaknya kita melihat malaikat Israel itu di akhirat? Iya, bisa. Lawan apa melihatnya? Dengan mata kepala. Lu kenapa? Karena kita sudah berada di alam baqa. Ketika kita berada di alam akhirat, berada di surga, lalu kita melihat zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un, bisa melihat zat Allah dengan mata kepala kita. Lu kenapa? Di dunia tidak bisa, karena di dunia ini kita fana, Allah baqa. Di akhirat kita bakal. Bakal Allah kan baqa, maka bisa melihat dengan yang baqa. Paham? Nah, jadi wala yural baqi bil fami, wala yural baqi tidak bisa dilihat orang yang baqa bil fani dengan orang yang fana. Manusia ini fana, Allah Ta'ala itu baqa, maka yang fana ini selamanya tidak bisa melihat yang baqa. Faiza kana fil akhirati, maka apabila nantinya di akhirat, waruziqu, dan diberi rezeki mereka absaran baqiyatan, penglihatan yang kekal. Nah, karena di akhirat diberi penglihatan yang kekal, ru'iyal baqi bil baqi, dilihatlah yang maha kekal ini dengan yang kekal. Begitu kita kaya di akhirat, lalu posisi kita itu adalah baqa. Maka ketika posisi kita itu baqa, diberilah kemampuan melihat dengan yang baqa, yaitu Allah Ta'ala. Itulah nikmat yang paling besar di dalam surga, an-nazaru ila wajhillahil karim, memandang kepada zat Allah Ta'ala yang maha pemurah. Habis. Kullama mada
qauluhu kulamagah kallama Allah min ghairi kaifin wa hisab adin wa qarar alaiham san ba'da kham sinafar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat zat Allah di saat Isra dan Mi'raj. Kallama, Rasulullah berkata-kata dengan Allah. Iyalah. Tapi Rasulullah tidak disebut kalimullah. Nabi Musa berkata-kata dengan Allah diberi gelar kalimullah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat berjumpa Allah Ta'ala, Rasulullah itu juga berkata-kata dengan Allah. Tapi Rasulullah tidak diberi gelar kalimullah. Walaupun kalimullah itu bagian daripada nama Rasulullah atau Rasulullah disebut kalimullah karena memang Rasulullah pernah berkata-kata dengan Allah, namun kada terkenal. Nang terkenal orang yang berpandir lawan Allah Ta'ala, orang yang berkata-kata dengan Allah yaitu Nabi Musa. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa takliman. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj berjumpa Allah, berkata-kata dengan Allah, tapi min ghairi kaifin wan hisorin, tidak ada caranya. Nang gaya pajur melihatnya, nang gaya pajur berpandirnya, kada usah dipandir karena kada kawa kayak apanya. Paham? Min gairi kaifin juga itu min gairi kaifin daripada bukan kayak apa aja Rasulullah itu melihat Allah Ta'ala, kayak aja Rasulullah itu berpandir lawan Allah Ta'ala. Jangan dipandir kayak apanya itu. Pahamlah? Cukup dipercaya, diimani, itu dipercaya dan diimani. Bila kaifin bil mar'i bi kaifiyatin min kaifiyatil hawadisi min muqabalatin, berhadapan mengejar Rasulullah berpanggil Allah Ta'ala, wajihatin dari arah mengejar ke sebelah kanan masuk, kada usah ditakuni. Rasulullah bertemu Allah Ta'ala berhadapan ya di sebelah mananya Rasulullah, jangan usah dipandir itu. Wa tahayyuzin, mengambil tempatnya di mana kada usah. Wa ghairi zalik. Itu dah. Kemudian awin hisarin ay wala in hisarin, tidak ada batasan lil mar'i indar ra'i, bagi orang yang dilihat menurut, dan Allah Ta'ala pun kada terbatas. Berarti Tuhan di arasy atau Sidratul, bukan. Rasulullahnya sedang berada di Sidratul Muntaha lalu melihat Allah. Allahnya tidak dibatasi di tempat itu. Bagaikan kita berada di bawah rambutan lalu berkata, aku melihat bulan di bawah rambutan. Bulannya kan yang di bawah rambutan, akunya dah. Coba gambar Zaid atau Rahmat melihat bulan di bawah rambutan. Yo, bulannya kan di bawah rambutan itu rahmatnya kan? Rahmat. Ada pun bulannya, kada tahu di mana letaknya itu. Kamu tahu rahmat bulannya di mana letaknya? Tuh bulannya dulu. Bulan, oh bulan, di mana kau berada? Di mana tempatmu? Tahu Mar? Bulannya di mana anaknya? Paling itu menjawab bulan itu di langit. Itu langitnya di atas. Ya sudah, berarti kada kawa menentukan itu bulan aja itu. Rasulullah sedang berada di Sidratul Muntaha
di saat di Sidratul Muntaha melihat Allah, berjumpa Allah, bukan berarti Allah Ta'alanya di Sidratul Muntaha. Tidak, Allah Ta'ala tidak dibatasi oleh tempat bihaisu yuhitu bihi li istihalatil hududi wa nihayati alaihi ta'ala. Di akhirat itu pembelajar kayak apa melihat Allah Ta'ala? Allah Ta'ala di dalam surga, kitanya kah di dalam surga? Sama aja. Kitanya dulu di dalam surga, di saat kita berada di dalam surga baru melihat zat Allah Ta'ala. Nah, contohnya kayak ini aja. Nah, kamu ada layar di dalam rumah Rawadai, di dalam layar itu ada Presiden Jokowi. Kita Jokowi aja dulu kisah. Aku aja melihat Presiden Jokowi di dalam rumah aja. Iya, iya. Tapi Jokowinya di dalam rumah lah. Jokowinya di dalam rumah lah. Kada. Cuma bila kada dalam rumah kada melihat. Paham Rawat? Bila kada melihat kada dalam rumah kada melihat. Paham Rawat? Nah itu. Terus Jokowinya di mana? Ya kada tahu. Cuma masuk ke rumah dulu melihat Jokowi ada di layar. Nah Jokowinya di mana? Ya Allah. Habis kemudian waqadar ru'yatu fil akhirati, demikian juga melihat Allah Ta'ala di akhirat. Kita maka begitu juga kita di akhirat. Bila melihat masuk bila masuk surga dulu melihat Allah. Tapi ketika kita kada orang kada masuk surga kada melihat zat Allah, bukan berarti Allah berada di surga. Tidak, kitanya dulu berada di dalam surga. Fa innahu ta'ala yura min ghairi takayyufin, maka bahwa Allah Ta'ala itu dilihat tanpa ada bagaimana caranya, bikaifiyatin minal kaifiyatil mu'tabarati, dengan cara dari cara-cara yang dipandang dalam melihat benda atau tubuh, wa min ghairi ihatatin, dan tanpa diliputi tempat. Bal yaharul abdu fil azamah, bingung aja sudah, bahkan bingung si hamba dalam keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala, hatta la ya'rifa ismahu, sampai dia kada tahu namanya. Bingungnya begitu melihat zat Allah Ta'ala, bingung sampai ngarannya sendiri kada tahu. Aku ini siapa yang ngarannya rahmat karena keasikan kebingungan. Nah gitu. Wala yashura, sehingga ia kada merasa man haulahu, orang yang di sekitarnya, minal khalaiqi, daripada makhluk-makhluk, saking bingungnya. Kagum rahmatnya bingung, kada ingat lagi ngaran seorang, kada ingat lagi orang di sekitarnya di saat dia melihat zat Allah Ta'ala yang mukhalafah lil hawadisi. Fa innal aqla ya'jizu hunalika anil fahmi wa yatalashal kullu fi jambi azamatihi. Maka bahwa akal kita ini lemah di ketika di sana daripada memahami. Pokoknya akal kita kada paham. Wa yalasya, dan lepas kul semuanya di jambi azamatihi, di sisi keagungan Allah Ta'ala. Fala ni'mat azamu, tidak ada nikmat yang lebih besar min ru'yati zatihi ta'ala, daripada melihat zat Allah Ta'ala. Jadi pala nikmat azamu ila akhirih, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah ila